Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titan WS dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan cara pengerjaan P5 dari Praktikum Statistika Farmasi. Di sini saya sudah punya kasusnya dan ini adalah data yang ingin kita uji. Lalu kita langsung saja menuju ke SPSS-nya. Pada variable view, pertama kita tuliskan E1, E2, E3, E4, dan E5 pada kolom name. Dan tipenya numerik, tidak usah diganti, widthnya 8, desimalnya 2, dan labelnya urut sesuai dengan data 30%, 40%, sampai dengan 70%. Lalu yang lain tidak usah dirubah. Lalu kita menuju ke data view. Di data view kita isikan data sesuai dengan apa yang telah dicantumkan. Lalu setelah itu kita menuju ke analyze. Di analyze kita pilih ke descriptive statistik karena kita pertama-tama ingin menguji normalitasnya dulu. Apakah data ini normal atau tidak. Lalu kita akan menuju ke homogenitas dan setelah itu jika homogen kita langsung ke ANOVA dan jika tidak homogen kita menuju ke uji Kruskal-Wallis. Oke, pada analis kita masuk ke deskriptif statistik dan kita masuk ke explore. Di explore kita masukkan satu persatu datanya ke kolom dependent list seperti ini. Lalu untuk plots, untuk box plot kita klik none. Deskriptif kita hilangkan semua, baik itu stem and leaf ataupun histogram. Lalu normality plots with text kita centang, lalu kita continue. Untuk display kita ubah ke plots, lalu untuk option tidak usah kita rubah, langsung kita continue saja, lalu kita klik OK. Lalu untuk outputnya sendiri kita telah dapatkan nilai signifikansi dari tiap-tiap EEDS, baik itu dari 30% sampai ke 70%, nilai signifikansinya adalah 0,374, 0,445, 0,633, 0,782, dan 0,409. Ini yang berarti data signifikansi ini lebih dari 0,05. Oke, untuk berikutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini kita awali dari variabel view, kita tuliskan kelompok dan DDH. DDH itu artinya diameter daya habat dan kelompoknya sendiri itu diambil dari EEDS ini. Oke, untuk desimal dari kelompok itu 0 karena ini hanya berisi bagian-bagian seperti ini. Value-nya kita tuliskan nomor 1 EEDS 30%, nomor 2 EEDS 40%, nomor 3 EEDS 50%, nomor 4 60, dan nomor 5 EEDS 70%. Lalu untuk DDH desimalnya kita ubah kedua karena ada nilai desimal sesuai pada data, dan untuk value DDH itu kita kosongi. Lalu kita menuju ke data view. Di data view kita tuliskan kelompok sesuai kelompok yang mereka anut, ya dianut. Untuk 1 itu berarti EEDS 30% dan 2 EEDS 40%, 3 EEDS 50%, 4 EEDS 60%, dan 5 EEDS 70%. Lalu untuk DDH-nya ini sesuai dengan data yang telah kita dapat. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke analyze, lalu kita ke descriptive statistik, lalu kita ke explore. Di explore kita masukkan data-data itu. Untuk data kelompok kita masukkan ke factor list, dan untuk diameter daya hambat kita masukkan ke dependent list.
Untuk statistiknya kita pastikan di 95%. Lalu untuk plotsnya sendiri di box plot kita pilih non deskriptif, kita tidak usah centang sama sekali. Normality plots juga tidak usah kita centang. Lalu untuk spread versus level with event test kita pilih power estimation lalu kita oke. Jangan lupa display, kita pilih bot lalu kita oke. Oke, untuk hasil output yang kita dapat, di sini kita mendapatkan hasil output dari diameter daya hambat yang kita ambil itu dari based on mean. Nilai signifikansinya 0,040 yang berarti itu kurang dari 0,05. Dan akan kita lanjutkan langsung ke Kruskal-Wallis. Oke, kita akan melanjutkan ke uji Kruskal-Wallis. Di sini di uji Kruskal-Wallis sedikit ada perbedaan untuk measure dari uji yang tadi, yaitu uji homogenitas. Measure-nya kita ganti nominal. Untuk yang lain tetap sama, kelompok, DDH, dan desimal, label, value tetap sama. Lalu kita ke data view. Di data view datanya pun juga sama. 1 untuk EEDS 30%, 2 EEDS 40%, 3 EEDS 50%, 4 EEDS 60%, dan 5 EEDS 70%. Oke, langsung saja kita menuju ke analyze. Di analyze karena tidak parametrik, kita menuju ke non parametric test. Lalu kita klik key independent samples. Lalu di sini kita masukkan untuk kelompok, kita masukkan ke group variable, dan diameter daya hambat kita masukkan ke test variable list. Exact kita tidak usah rubah, option juga tidak usah kita rubah. Tapi untuk kelompok di define range kita tulis minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Lalu kita continue. Dan di test tipe ini kita klik Kruskal-Wallis. Lalu kita oke. Setelah hasil output kita dapat, dan kita dapatkan pada asim signifikansinya 0,0000. Lalu kita langsung menuju ke pertanyaan dari kasus yang kita dapat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Jawabannya menurut output ini kan kurang dari 0,05, jadi tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan untuk konsentrasi EEDS dengan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus. Begitu kesimpulannya. Saya Titan Ryu HS. Maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.